Halo semua, kembali lagi bersama kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan membahas tentang Graphical User Interface atau GUI. Materi ini disusun oleh saya, Leonard Wijaya, dan teman saya, Jose Yorana, Makal Arianto, dan Nathanael Tristan. Graphical User Interface atau GUI merupakan bentuk dari antarmuka interaktif yang digunakan untuk menampilkan informasi atau melakukan sebuah fungsi. Informasi yang ditampilkan bisa berbagai macam seperti tulisan ataupun gambar. User atau pengguna dapat melakukan berbagai macam aktivitas dengan memanfaatkan komponen interaktif yang terdapat pada antarmuka tersebut. GUI ini digunakan dengan tujuan utama agar user tidak perlu menggunakan text-based command line interface, sehingga meningkatkan user interface. Komponen-komponen yang dapat digunakan pada GUI biasanya adalah window, menu button, dan graphical komponen lainnya. GUI Library in Java. Java memiliki 3 buah library GUI, yaitu Abstract Window Toolkit atau AWT, Swing, dan JavaFX. Namun, pada pembahasan kali ini, kita akan berfokus pada AWT dan Swing. AWT merupakan library GUI Java yang tertua dan sekaligus pertama, karena ia merupakan bagian dari Java API yang pada awalnya baru keluar. Swing muncul dengan membawa banyak penambahan kelas dari AWT, sekaligus menggunakan sebagian dari kelas yang sudah ada. Oleh karena itu, Swing disebut sebagai perkembangan dari AWT. Swing merupakan bagian dari Java Foundation Class. Untuk beberapa kelas yang sama antara AWT dan Swing, dapat dibedakan dari nama kelasnya, seperti penggunaan kelas button pada AWT, dan juga pada Swing digunakan nama kelas JButton, yang memiliki fungsi sama. Begitu juga berlaku untuk JFrame dan Frame, dan juga JMenu dan Menu. Jadi perbedaan utama antara nama dua kelas ini adalah pada penambahan unsur huruf J di depan nama kelas untuk Swing. Kemudian kita akan membahas tentang fitur-fitur yang diberikan oleh Swing. Seperti yang sudah dibahas pada komparasi sebelumnya, Swing memiliki fitur tambahan dibandingkan AWT, karena adanya penambahan kelas sehingga komponen dan fungsionalitasnya bertambah. Swing juga menggunakan model view controller atau MVC yang mampu memberikan user penambahan dengan user experience-nya, karena dengan menggunakan MVC, kita dapat memberikan UI yang lebih fleksibel. Swing juga mampu menekan jumlah resource yang dibutuhkan, sehingga tidak besar komponennya. Poin tambah lagi untuk Swing adalah sifatnya yang platform independent. Kemudian kita akan melihat contoh dari penggunaan library Swing untuk membentuk suatu GUI. Dapat dilihat penggunaan JFrame dan JButton merupakan kelas dari library Swing, dan juga JFrame akan dideklarasikan untuk membentuk frame utama yang akan menjadi wadah dari GUI ini, serta button adalah komponen yang terdapat pada frame tersebut. Kemudian, kita dapat menambahkan berbagai macam pengaturan ataupun konfigurasi lainnya untuk menciptakan GUI yang ramah dan dapat digunakan oleh user secara maksimal. Kemudian kita akan membahas tentang komponen-komponen terdapat pada GUI tersebut. Berikut merupakan penjelasan tentang komponen pada GUI-GUI itu beserta contohnya. Secara struktur, Java GUI dibagi menjadi dua buah kumpulan, yaitu container dan komponen. Container dapat dianggap sebagai wadah yang memuat komponen pada Java GUI. Pada contoh berikut, yang merupakan container adalah frame dan panel. Frame merupakan bingkai luar yang membatasi suatu GUI dan berisikan title bar dan menu bar. Seperti dilihat pada contoh, frame sebagai top level container berisikan title bar, yaitu awt test dan menu bar yang akan mewadahi isi-isi di dalamnya. Sedangkan panel adalah bingkai dalam yang membatasi area suatu komponen dengan komponen lainnya. Dapat dilihat pada contoh berikut, panel pada contoh tersebut terdapat dua, yaitu panel pertama yang membatasi antara label 1 dan text field 1, dan juga panel kedua yang membatasi antara button 1, button 2, dan button 3. Dengan penambahan panel ini, pengembang dapat memberikan GUI yang lebih interaktif dan lebih nyaman digunakan oleh user.
tanpa perlu membuat user susah karena GUI yang berantakan. Kemudian kita akan membahas tentang komponen. Pada contoh berikut, seperti contoh pada kontainer yang pertama, kita dapat melihat penggunaan komponen-komponen pada GUI ini. Contoh pertama adalah label 1, yang merupakan komponen label dan memiliki fungsi untuk memberikan informasi kepada user. Informasi ini dapat berupa string yang akan memberikan informasi tambahan pada user, dapat berupa informasi tentang penggunaan dari GUI ini ataupun tentang information atau warning lainnya. Kemudian button 1 hingga button 3 merupakan komponen button yang dapat digunakan oleh user untuk melakukan sebuah fungsi ketika ditekan. Kemudian terdapat satu komponen text field yang merupakan komponen yang dapat menerima input dari user. Selain dari komponen-komponen yang digunakan pada contoh berikut ini, terdapat banyak lagi komponen-komponen lainnya yang dapat digunakan untuk memberikan kesan GUI yang lebih bagus. Sekarang kita akan membahas tentang aturan penataan komponen pada Java yang diatur pada GUI layout. Pada awalnya penataan ini dilakukan dengan menggunakan koordinat dua dimensi, yaitu X dan Y, untuk letak dan ukuran komponen tersebut. Namun, karena sudah dianggap tidak efisien dan menyulitkan, dibentuklah suatu metode khusus yang dapat membantu pengembang dalam membuat atau menata komponen pada screen, yaitu Layout Manager. Library Swing menyediakan beberapa layout manager seperti Flow Layout, Border Layout, Grid Layout, dan Box Layout. Kita akan membahas yang pertama, yaitu Flow Layout. Flow Layout adalah layout manager yang mengatur komponen secara sekuensial dari kiri ke kanan. Ia akan meletakkan komponen sesuai dengan alignment-nya, secara default adalah center, dan pengembang dapat mengganti alignment tersebut dan menyesuaikan besar komponen tersebut dengan besar frame yang tersedia. Apabila setelah peletakan komponen horizontal space tidak mencukupi, maka ia akan meletakkan komponen tersebut pada baris baru. Dengan begini, seperti pada contoh yang diberikan, dapat dilihat button 4 tidak dapat diletakkan di samping button 3 karena ada batasan frame. Sehingga ia harus diletakkan di baris baru, yaitu di bawah button 1 dan button 2. Dan juga dapat dilihat button 4 dan button 5 memiliki penempatan yang berorientasikan center. Karena apabila tidak ada perubahan atau konfigurasi sebelumnya, maka pada flow layout, alignment secara default adalah center. Kemudian kita akan membahas tentang border layout. Border layout adalah layout manager yang mengatur komponen berdasarkan posisinya antara center, yaitu tengah, north, yaitu utara atau di atas, south, yaitu di bawah atau selatan, east, yaitu di timur atau di kiri, dan west, yaitu di kanan atau di barat. Dengan bentuk pengaturan tersebut, ia hanya dapat mengisi frame dengan maksimal komponen hingga 5. Perlu diketahui, pada border layout, kurang dari 5 komponen juga tetap dapat dikerjakan atau dilakukan. Namun, batas maksimal pada border layout adalah 5 komponen. Kemudian kita membahas tentang grid layout. Grid layout adalah layout manager yang mengatur komponen dengan struktur grid dan berukuran sama. Pada layout manager ini, dapat diatur jumlah baris dan kolom yang diinginkan pada frame, dan kemudian komponen yang akan diletakkan dengan ukuran yang sama. Dapat dilihat pada contoh berikut. Button 1, button 2, button 3, button bertuliskan long name button 4, dan button yang bertuliskan 5, semuanya memiliki ukuran yang sama, dengan panjang dan lebar yang sama, dan juga diletakkan dengan struktur grid. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang box layout. Box layout adalah layout manager yang mengatur komponen secara horizontal dan vertikal. Ia akan meletakkan komponen sesuai dengan pengaturan peletakan antara horizontal atau lurus, menegak, atau vertikal, yaitu mendatar, tanpa ada pengaturan tambahan lainnya. Komponen pada layout ini akan memiliki ukuran tetap dan tidak akan berubah meskipun komponen resize. Sekian dari presentasi materi kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai berjumpa kembali.